Kembali lagi di podcast Gembira bersama saya dan Kak Karisma yang masih membahas tentang topik kalimat persuasif. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah membahas nih di episode 1 dan juga 2. Dan ada nih di spill di episode 2 tadi tentang satu hal penting yang belum dibahas. Adik-adik pasti penasaran kan tentang satu hal penting itu? Kita langsung aja yuk tanya ke narasumbernya. Gimana nih Kak? Apa ya kira-kira yang belum dibahas lagi satu nih? Oke, ini sangat penting nih untuk adik-adik pahami tentang kalimat persuasif yang akan kita bahas di episode terakhir ya Kak ya. Episode terakhir, episode 3 kita akan membahas syarat-syarat pembuatan kalimat persuasif. Iya, tentunya adik-adik nanti di rumah atau di sekolah dalam pembuatan kalimat persuasif adik-adik harus memahami syarat-syarat apa saja sih yang harus dilihat pada saat adik-adik membuat kalimat persuasif. Oke, yang pertama adik-adik harus memiliki kepercayaan dalam membuat kalimat persuasif. Memiliki kepercayaan dimaksud yaitu adik-adik harus memiliki alasan atau rasional yang jelas pada saat adik-adik membuat kalimat persuasif. Alasan yang jelas ini nanti jika misalnya pembaca atau pendengar kebingungan terhadap kalimat yang adik-adik buat, adik-adik sudah memiliki alasan atau rasional mengapa adik-adik membuat kalimat persuasif tersebut. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, adik-adik harus mengidentifikasi emosi pembaca atau pendengar. Nah, maksudnya di sini adik-adik harus berpikir pada saat membuat kalimat persuasif. Kira-kira kalimat persuasif yang saya buat ini mudah dipahami tidak ya? Atau kira-kira dapat diterima tidak ya oleh pembaca atau pendengar, seperti itu. Itu syarat kedua dalam pembuatan kalimat persuasif. Kemudian syarat yang ketiga yaitu memperoleh fakta. Ini yang paling penting tentunya. Karena kalimat persuasif ini tidak boleh mitos atau tidak memiliki fakta gitu. Jadi adik-adik dalam pembuatan kalimat persuasif harus memiliki fakta yang mana nanti kalimat yang adik-adik buat ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini menyambung juga ke syarat-syarat lainnya seperti memiliki alasan yang jelas, rasional yang jelas, kemudian dapat diterima dengan baik oleh pembaca atau pendengar, dan faktanya jelas. Itu syarat-syarat yang sangat penting dalam pembuatan kalimat persuasif, sehingga kalimat persuasif nanti yang adik-adik buat di rumah atau di sekolah dapat diterima dan mungkin disetorkan kepada guru mungkin ya, nanti dapat nilai bagus nih karena sudah mengikuti syarat-syarat persuasif yang sudah kakak jelaskan tadi. Itu aja Kak ya? Iya, itu aja. Mungkin sedikit tapi perlu sangat dipahami ya. Dari sangat penting. Ya, makanya kita khususkan nih di episode 3 ini untuk syarat-syarat dari kalimat persuasif. Nah, mungkin itu saja Kak ya? Pembahasan kita tentang kalimat persuasif. Nah, adik-adik, jadi itu tadi pembahasan tentang kalimat persuasif bersama Kak Karisma, yang mana selaku narasumber dalam podcast kita kali ini. Dan mungkin sekian, sampai jumpa. Jangan lupa adik-adik menonton podcast ini dari episode 1, 2, baru ke episode 3 agar adik-adik paham apa sih itu kalimat persuasif dari pengertian, kemudian dari ciri-cirinya, contohnya, jenisnya, dan juga yang terakhir ada syarat-syaratnya. Mungkin sekian, saya Ananda dan saya Karisma. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.